Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, seluruh hamba-hamba Allah yang i'tikaf di Masjid Jabal Rahmah rahimahullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya kita diberi kemudahan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, menambah ibadah dan amal soleh kita, terutama di 10 malam yang terakhir. Dan 10 malam yang terakhir adalah malam yang paling mulia dari seluruh malam-malam yang Allah ciptakan. Karena Allah mengistimewakan 10 malam terakhir ini dengan meletakkan Lailatul Qadar di 10 malam tersebut. Dan Rasulullah SAW sunnah beliau di 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malam-malamnya, beliau mengencangkan kain sarungnya, artinya bersungguh-sungguh beribadah dan membangunkan keluarganya. Rasulullah senantiasa beriktikaf di setiap Ramadan. Bahasa lain dari iktikaf itu mujawarah. Jawara yujawiru mujawarah. Aisyah mengatakan karena Rasulullah SAW yujawiru fil ashril awakhir. Rasulullah itu menetap di dalam masjid, bahasa lainnya i'tikaf, bahasa hadis lainnya ya'takifu, ada yujawiru. Rasulullah pernah i'tikaf di 10 malam pertama karena mencari Lailatul Qadar. Lalu beliau pindah ke 10 malam kedua. Lalu diberitahu kemudian di 10 malam ketiga. Dan pernah satu kali Ramadan beliau tidak i'tikaf karena beliau sedang musafir dan diqadanya di bulan Syawal. Ini menunjukkan urgensi i'tikaf. Dan khusus di Ramadan akhir hayat beliau, artinya Ramadan terakhirnya, Rasulullah wafat Rabiul Awal bulan 3, Ramadan itu bulan 9, berarti 6 bulan sebelum wafat. Beliau i'tikafnya 20 hari. Menurut para ulama yang pendapat yang kuat, kenapa 20 hari? Karena beliau sudah merasakan atau sudah mendapat isyarat atau pemberitahuan Ramadan besok tidak ketemu lagi. Maka beliau meningkatkan 2 kali lipat dalam bentuk i'tikaf 20 malam. Ini menunjukkan kepada kita betapa urgennya i'tikaf. I'tikaf itu adalah kuliah mubarakah. Jadi kita ada dengar istilah subuh mubarakah ya. Para ulama juga memberi istilah kuliah mubarakah. Sebuah proses kita belajar untuk bagaimana betul-betul bersemangat menghadap Allah. Berlatih bagaimana betul-betul merasakan bersama Allah itu nikmat. Bersama Allah itu ada kelezatan. Dan memutus diri kita dari dunia. Jadi memang tak cocok kalau etikaf
bawa HP. Atau bawa HP tapi matikan paket datanya. Tanda kita memutus diri dari dunia. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di media sosial informasi sudah beberapa kali Ramadan sepertinya di Bandung ya. Saudara kita i'tikaf bikin tenda. Sampai 300 tenda di pelataran masjid warna-warni. Satu tenda satu orang. Kawan-kawan kita ini beralasan ada dalil sahih Rasulullah itu i'tikaf dekat dengan pintu kamarnya dibikinkan tenda. Tapi itu sebenarnya maksudnya apa? Betul-betul Rasulullah memutus dirinya dari dunia. Sebab sahabat itu kalau masih nampak aja Rasul itu ada aja cerita, ada pertanyaan, ada konsultasi, ada curhat. Rasulullah kalau i'tikaf takziah saja nggak pergi dia. Kalau ada yang kematian nggak pergi dia. Membezuk orang sakit nggak pergi Rasulullah. Karena i'tikafnya Rasulullah itu memang tafarruq, betul-betul beliau ingin berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tidak ada orang lain. Tidak memperlihatkan dirinya ke orang lain. Itu yang dimaksudkan pakai tenda. Sebab saya tidak temukan riwayat kemudian para sahabat bikin tenda aja seorang. Yang ada hadis sahih adalah Aisyah minta izin kepada Rasulullah i'tikaf, lalu dibuatnya tenda untuk dia di halaman masjid. Sebab kan Masjid Nabawi itu tidak ada hijab terbuka di masa Rasulullah. Gimana perempuan akan i'tikaf? Tidak ada pilihan, mesti ditutup pakai kain. Lalu Hafsah melihat Aisyah i'tikaf pakai kain tutup, dia tanpa minta izin ke Rasulullah, dia buka pula tenda sendiri di halaman. Lalu ikut pula istri Rasulullah yang lain sampai 4 tenda. Lalu Rasulullah katakan 4 tenda, jangan Bapak Ibu bayangkan tenda seperti tenda kemah biru kuning. Ya sekira-kira kain menutup mereka, tidak dilihat oleh orang lain. Lalu bisa fokus zikir, munajat, tilawah, meratap, menangis, minta ampun. Tidak ada. Jadi i'tikaf itu tidak pas kalau ngobrol. Tidak diiktikaf tempatnya. Jadi i'tikaf itu seseorang, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, qat'ul ala'iq anil khalaiq wal ittisalu bil khaliq. Putuskan segala hubungan dengan seluruh makhluk, fokus berhubungan dengan Khalik. Nah kalau putus hubungan berarti ya tidak duduk ngobrol di mana jauh. Agaleh lah bali baju rayu, tidak bisa i'tikaf, tidak masuk itu. Tidak masuk i'tikaf di situ. Karena i'tikafnya Rasulullah dan para sahabat ya yang qati'u an zakharifid dunya, memutus dirinya dari perhiasan dunia, wa yajtahibu fi durubil akhirah. Itu kata para ulama, dan bersungguh-sungguh mengikuti jalur akhirat. Kalau Rasulullah SAW i'tikaf 20 malam di Ramadan terakhirnya, karena beliau dapat bocoran informasi ya bahwa beliau akan wafat. Ingat khutbah beliau ketika haji wada, khutbah panjang beliau haji perpisahan. Apa di antara kalimat yang Rasulullah katakan? La'alli la alqakum ba'da amikum haza. Barangkali saya tidak berjumpa kalian lagi setelah ini. Karena dia Rasul ya.
ada Allah berikan isyarat. Dan ada hadis sahih, Rasulullah sedang duduk di rumahnya, lalu masuk seorang laki-laki, yang itu adalah malaikat Jibril. Dan tidak sekali dua kali malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki. Ada banyak hadis itu. Anak Nabi Fatimah menyaksikan, lalu laki-laki itu menyampaikan sebuah informasi, lalu dia pergi. Lalu Fatimah bertanya, siapa tamu tadi? Kata Rasulullah, itu Jibril. Apa yang disampaikannya? Kata Rasulullah, sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Langsung Fatimah bersedih. Lalu Rasulullah menarik tubuh Fatimah, membisikkan beberapa kalimat kepada Fatimah. Setelah dibisikkan, Fatimah tersenyum. Apa yang dibisikkan Rasulullah? Engkau keluargaku yang paling pertama mengikutiku setelah itu. 3 bulan setelah itu Fatimah wafat. Jadi dalil-dalil bahwa Rasulullah dapat informasi tentang kematiannya kuat sekali. Adapun kita tidak tahu kita kan. Berarti perilaku kita setiap kali kita i'tikaf, itulah i'tikaf terakhir kita. Ikola i'tikaf perpisahan. Berarti ya yajtahibu fi durubil akhirah, kata para ulama. Bersungguh-sungguh meniti langkah-langkah ke akhirat. Kalau itu i'tikaf awak, berarti memang tidak cocok ketika i'tikaf buka Facebook, buka medsos, memang tidak cocok. Awak kemati lah. Awak sedang fokus bersama Allah. Kalau kita ngobrol sama orang tua kita sambil buka-buka HP, kurang ajar kan? Gimana kalau kita sedang bersama Allah lalu kita buka-buka HP? Lebih kurang ajar lagi. Lebih kurang permisalannya begitu. Dengan cara itu i'tikaf berbuah. Lepas dari kuliah mubarakah yang bernama i'tikaf tadi, nampak produknya. Nah, terkait pakai kemah tadi, berarti maksudnya Rasulullah pakai kemah itu atau Ibunda Aisyah dan Hafsah tadi agar dia tertutup dari orang lain. Dia bisa fokus, itu sebenarnya maksud. Berarti usahakan juga selama kita beriktikaf, kita bisa fokus betul-betul beribadah. Saya mengisi Ramadan 20 kali Ramadan di Timur Tengah. Ya, 4 tahun Ramadan saya di Kuwait, 6 tahun di Mesir, kemudian 10 tahun setelah itu Kuwait, Qatar, Emirat, Saudi, Mesir. Saya belum menemukan satupun masjid di Timur Tengah pakai kemah mukhayyamnya. Maksudnya pakai kemah i'tikafnya, ada saya temukan. Bahkan termasuk di masjid yang katakanlah ulamanya ketat dengan sunnah, tidak ada saya temukan. Saya 4 tahun berturut-turut i'tikaf dengan Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq. Ma'ruf ini, Syekh ini Salafi. Beliau hafiz Quran. Kami qiyam Ramadan 1 malam 3 juz dengan beliau. Tidak ada saya temukan orang i'tikaf pakai kemah. Tapi bahwa kita i'tikaf itu memang betul-betul sedang mengkondisikan diri sendirian atau meminimalisir dialog dan interaksi dengan orang lain itu karena kita sedang fokus mau menyembah Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu ada beberapa adab dalam i'tikaf yang mesti kita hadirkan. Kita ajarkan juga ke anak-anak kita, ke keluarga kita. Yang pertama adalah istihdharun niyatis salihah. Menghadirkan niat yang lurus, ya, niat betul-betul kepada Allah, berniat untuk mengosongkan diri beribadah kepada Allah. Memang dahulu para sahabat Rasulullah hampir nyaris semua Ramadan kecuali Ramadannya pertama ketika perang Badar ya. Di Ramadan lain hampir nyaris dikatakan Rasulullah tidak ada perang.
Kita kalau mampu ya, kalau memungkinkan, kendali ada di tangan kita masing-masing. Alangkah mulianya kalau ada yang bisa cuti di 10 malam terakhir dan menghadirkan niat khusus i'tikaf. Karena i'tikaf yang paling utama itu adalah Rasulullah sore malam ke-21 itu maghrib masuknya, keluarnya pagi takbiran Idul Fitri. Itu i'tikaf yang sempurna. Rasulullah nggak keluar-keluar kecuali hanya sekedar buang air kecil, ya, buang hajat. Bahkan beliau di kemahnya tadi karena dekat dengan pintu kamarnya, badannya di dalam kemahnya, kepalanya dimasukkannya ke dalam pintu kamarnya. Lalu Aisyah membersihkan rambut Rasulullah, mengewangikannya lalu menyisirnya. Karena Aisyah waktu itu sedang berhalangan. Saya dalam kondisi haid, saya sisir dan saya wangikan rambut Rasulullah. Karena beliau menyorongkan kepalanya ke sela-sela pintu rumahnya. Menunjukkan beliau betul-betul menghadirkan dirinya, menghadirkan niatnya full. Idealnya bisa. Tentu kalau tidak bisa 100% begitu, ya turun seketek, turun lagi sedikit. Paling tidak jangan sampai 10 Ramadan menghampiri kita, lalu kita tidak ada i'tikaf. Ya Ustadz, saya pegawai pagi sudah masuk kantor, ya sudah ambil sesi malam dan hadirkan niat setulus-tulusnya kepada Allah bahwa akan mengambil, ya, jatah i'tikaf sebaik mungkin. Yang kedua, adab yang perlu kita jaga adalah ta'allumu fiqhil i'tikaf wa ahkamihi wa adabihi. Idealnya Bapak Ibu sehari menjelang jadwal i'tikaf nih, semua kita dapat materi fikih i'tikaf. Hukumnya seperti apa? Di mana bisa i'tikaf itu? Bagaimana caranya? Ngapain saja kita? Tentu idealnya itu sudah dibahas. Para ulama sepakat i'tikaf itu di masjid jami'. Apa maksudnya di masjid jami'? Di masjid yang ada sholat Jumatnya. Sebab keluar masuk ketika i'tikaf itu makruh atau bisa membatalkan i'tikaf. Masuk telepon atau kita keluar lagi, itu telepon masuk lagi. Nah, itu tentu mengurangi nilai i'tikaf. Rasulullah tadi kita katakan sebagai teladan kita, teladan seluruh salaf dan khalaf, beliau hanya buang air kecil. Datang istri-istri beliau menanyakan sesuatu, beliau antar sampai ke pintu, balik lagi. I'tikaf itu di masjid jami'. Boleh di musalla yang tidak ada sholat Jumatnya. Ya, banyak ulama membolehkan, tapi tentu tidak seafdal tadi. Karena kalau i'tikaf di musalla berarti pas hari Jumat kita mesti pergi keluar cari masjid, sehingga mengurangi keutamaan i'tikaf. Jadi yang kedua, adab i'tikaf itu pelajari, pahami dengan baik hukum-hukum i'tikaf, adabnya, ya. Apa yang membatalkan i'tikaf? Keluar masuk, sering keluar bepergian, ya sudah batal. Walaupun tentu kalau itu urgen sekali, ya silakan. Nanti mau masuk lagi, baca niat i'tikaf kembali, niatkan kembali i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, i'tikaf itu adalah untuk al-muhafazah ala nawafilil ibadat, menjaga sebaik-baiknya ibadah-ibadah sunat agar bisa semaksimal mungkin kita kerjakan. Kalau ibadah wajib, tidak ada cerita lagi. Makanya para ulama mengatakan, kalau kita i'tikaf tapi tidak dapat takbiratul ihram bersama imam, itu cacat i'tikafnya. Cacat i'tikafnya. Kenapa?
Berarti masih sibuk juga kita dengan dunia. Harusnya orang yang beriktikaf itu dapat salat sunat wudu, ya kan? Dapat sunat qabliyah. Kalau zuhur berarti 4. Ya, kalau subuh berarti 2. Kalau maghrib 2, isya 2. Dapat sunat qabliyah, dapat sunat wudu. Gara-gara iktikaf itu nambah ibadah sunahnya. Nah, kalau ada orang iktikaf takbiratul ihram tidak dapat bersama imam, tentu tandanya besar. Nah, Anda iktikaf tapi takbiratul ihram bersama imam nggak dapat. Kemana Anda tadi? Harusnya adabnya iktikaf itu adalah sekian sunat didapatkan sebelum sholat, sebagaimana sekian sunat lagi didapatkan setelah sholat. Maka kita akan bisa sholat lebih dari 50 rakaat sehari. Coba hitung. Sholat wajib 17 rakaat, ya kan? Sholat tarawih dan witir 11 tambah 17 28. Rawatib muakkad 12 sehari. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Siapa yang salat sunat 12 rakaat sehari, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Begitu dalam hadis sahih. 28 tambah 12 40. Duha, sebaik-baik duha minimal 4. Kalau bisa 6 atau 8. Loh, kita di masjid saja bisa 8. 48. Malam bangun kita qiyam lagi bersama imam. Ada yang sendiri, ada yang bersama imam. Tambah lagi 8. 56. Sunat wudu bisa setiap waktu sholat. Wudu keluar, balik lagi tahiyat sunat wudu. Itu sebabnya tadi ulama mengatakan siapa yang iktikaf tapi tidak dapat takbiratul ihram bersama imam, cacat. Maksudnya bukan batal, tapi ya tanda tanya jadinya. Justru kita iktikaf itu agar sekian penambahan ibadah kita. Dan tentu kita tahu kan dalam hadis sahih, ya, siapa yang salat 40 hari 40 malam mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, kutibat lahu bara'atan, dituliskan untuknya 2 bara'ah, 2 kebebasan, pembebasan. Bara'ah minan nifaq wa bara'ah minan nar, ya. Terbebas dari kemunafikan, terbebas dari azab neraka. 40 hari memang luar biasa itu. Ada ulama di kalangan salaf 40 tahun, subhanallah, 40 tahun dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Gimana ini menyaingi orang seperti ini? Bukan 40 hari, 40 tahun. Biasa. Maka selama iktikaf kita menjaga seluruh ibadah sunat. Ketaatan-ketaatan yang sunat. Sunat rawatib, solat malam, solat duha, sunat wudu, zikir pagi dan petang, doa mau tidur, cari doa yang paling baik, cari doa yang paling dahsyat. Berarti kita hafal-hafalkanlah doa-doa terbaik. Doa terbaik di pagi hari, doa terbaik di sore hari, doa terbaik ketika berbuka, doa terbaik ketika mau tidur. Kalau yang kita hafal sejak SD dulu, doa mau tidur, Bismikallahumma amut wa ahya, ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup, dengan nama Allah aku mati. Ya boleh. Tapi ada doa lain yang sering Rasulullah baca dalam hadis Bukhari dan Muslim. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu Tuhanku aku letakkan sisi tubuh. Wa bihi arfa'uh, dan denganmu namamu aku angkat lagi nanti. In amsakta nafsi farhamha, jika engkau pegang nyawaku, artinya mati kita tidak bangun-bangun lagi, maka rahmatilah dia.
Wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Jika engkau lepaskan kembali nyawaku dan hidup lagi kita paginya atau tengah malam, maka tolong engkau jaga ya Allah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada doa Nabi mau tidur yang lebih panjang lagi, juga dalam Bukhari dan Muslim, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Siapa yang membaca doa ini sebelum tidur lalu tertidur kemudian tidak bangun-bangun lagi, wafat, Allah jamin dia di akhirat. Jadi jangan sampai luput di kita puncak-puncak amal terbaik selama i'tikaf. Itu adab yang ketiga. Adab yang keempat, at-tadarru' ila Allah Ta'ala bisadiqid du'a wal istighfar. Betul-betul sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, merendahkan diri dengan doa-doa terbaik, memohon. Selama i'tikaf ini silakanlah doa terbaik kita. Tentu yang lebih afdal doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak lagi doa lain, doa dalam ayat Quran, doa dalam hadis, doa orang-orang saleh, doa yang kita inginkan dalam hati kita sendiri dengan bahasa kita sendiri, silakan. Muhasabah sekalian, hitung-hitung gimana ibadah kita selama ini, salat saya kembali, silakan koreksi diri sendiri. Kita yang paling tahu diri kita. Kalau Allah beri aroma lah dosa-dosa kita masing-masing ini, ada baunya, ada busuknya dosa kita, tidak ada yang berani duduk dekat kita, dan kita pun malu dekat orang lain. Maka i'tikaf adalah momen kita betul-betul muhasabah diri, menghitung apa yang sudah kita lakukan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat, apa yang sudah kita buat untuk hari esok. Yang kelima, al-iqbal ala kitabillah, fokus sebanyak-banyaknya bersama Al-Quran. Qiraatan, membaca, tadabburan, mentadaburinya. Karena mayoritas kita tidak pandai bahasa Arab, saya sarankan baca Al-Quran yang ada terjemahannya. Tingkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Perbaiki kualitas bacaan kita. Bagus-baguskan, tahsinkan tajwid kita. Lalu mulai kita beransur berinteraksi. Al-Quran kita baca untuk ditadaburi, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Begitu kata Allah. Al-Quran ini dibaca untuk kita tadaburi, kita resapi. Apa kata Allah? Apa yang sedang Allah katakan? Kita resapi. Ada perubahan perilaku dan interaksi pergaulan kita dengan Al-Quran selama i'tikaf. Baca terjemahan. Jangan biarkan hari-hari i'tikaf ini berlalu, melainkan kita mengulang-ulang khatam Quran. Karena itu sunnah Rasulullah, sunnah para sahabat, sunnah para salaf. Kalau bisa satu i'tikaf ni khatam sekali lagi atau khatam 2 kali, wah bisa sekali insya-Allah. Kalau di antara Bapak Ibu memang i'tikafnya full, bisa satu hari minimal itu 5 juz. Minimal 5 juz satu hari. 10 hari kita bisa khatam 2 kali. 6 juz lah satu hari. 5 hari khatam, 5 hari lagi khatam 9. Tapi kalau kita ngambil paket malam saja ya kan, siang kita kerja lagi. Coba intinya kita punya semangat ya, membaca Al-Quran sebanyak. Yang keenam,
at-tahalli bi ma'alil akhlaq, menghiasi diri dengan akhlak mulia, sopan, tutur katanya terukur, omongannya ya terpilih, pembicaraannya juga begitu, penuh kesabaran, mendahulukan orang lain, menghormati teman-teman saudara-saudara sesama mu'takifin, ya, saling menghargai. Apalagi kalau kita i'tikaf bersama ini berarti kan pengurus menyiapkan makan bersama-sama. Tentu muncullah akhlak yang mulia di saat makan bersama, tidak berebut, tidak nangkalamak seorang gitu. Karena dia sedang menampilkan akhlak orang yang sedang menyiapkan diri menghadap Allah. Senyum, kalimah thayyibah, isar, mendahulukan saudara kita daripada diri kita, padahal kita juga butuh, tapi silakan. Isar dalam urusan dunia, tapi isar dalam urusan akhirat tidak ada. Kalau ada saf kosong di depan, kita ambil tempat itu. Silakan Pak, oh, enggak ada, silakan. Kita rebut saf depan itu. Kata Rasulullah, kalau harus diundi merebutnya, diundi itu. Pakai undian, siapa saf pertama. Tapi urusan dunia, urusan makan, urusan minum, mendahulukan saudara kita. 10 hari begitu, maka betul-betul kuliah mubarakah. Keluarnya kita udah biasa kalimat thayyibah, udah biasa tersenyum ke orang lain, udah biasa ramah, udah biasa menghargai, udah biasa menghormati. Memang betul-betul kuliah mubarakah. Tapi kalau setelah i'tikaf sampai di rumah, bicaranya kasar, di kantor labrak orang, marah sini, marah sana, berarti belum berpengaruh i'tikafnya. Terakhir, sebenarnya banyak sekali, hindari hal-hal yang akan merusak, mengganggu, mengurangi pahala i'tikaf kita, mengurangi tingginya nilai i'tikaf kita. Kebanyakan tidur itu mengurangi pahala. Kita bukan memindahkan tempat tidur ke sini. Kita memang sedang menukar jadwal kehidupan. Ya, Rasulullah di malam-malam ini mengurangi tidurnya dan membanyakkan bangun. Kalau tidur saja selama i'tikaf, itu Anda hanya pindah tidur dari rumah ke masjid. Mengganggu itu Anda itu. Baiknya balik aja ke rumah lagi. Karena orang ingin khusyuk. Ya. Idealnya kan i'tikaf tuh enggak ramai banget. Untuk merasakan ketenangan, kenyamanan, ya bisa berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mungkin i'tikaf tuh ramai, berisik. Mungkin. Nah, di sini pentingnya kita tularkan ya nikmat Allah yang bernama i'tikaf ini ke berbagai tempat, agar jangan seluruh kota Padang pergi ke Jabal Rahmah. Ya. Ini kalau orang kecamatan apa nih Luki, ya orang Luki saja ke sini udah penuh sih. Apalagi orang Air Tawar ke sini pula, gitu. Orang Kota Tangga ke sini pula. Banyak tidur, banyak makan. Makan secukupnya menguatkan tubuh kita. Utamakan makanan-makanan yang bernilai suplemen membuat kita kuat beribadah. Korma, ya, makanan-makanan herbal, madu, sejenis itu. Tapi setiap sebentar makan, ya cepat ngantuk, tidak jadi kita beribadah. Menyakiti para peserta i'tikaf, orang-orang ke masjid dengan aroma yang tidak sedap. Berarti apa yang kita makan pun perhatikan. Rasulullah melarang para sahabat mendekati masjid kalau baru saja makan bawang. Kenapa? Aroma bawang itu mengganggu malaikat. Makanya Rasulullah tidak mau makan bawang putih. Sebab setiap sebentar Jibril datang ke beliau. Aroma yang tidak sedap ini mengganggu Jibril. Jangan i'tikaf kita makan durian di luar. Ya, ganggu orang. Jengki, petai, usahakan bersiwak. Hari ini sikat gigi dan odolnya
juga bisa memberikan aroma yang baik. Karena itu mengganggu. Memang kita itikaf, kita berusaha untuk bagaimana khusyuk, rendah hati, tawaduk. Tapi bukan berarti baju kita kusam, aromanya na'udzubillah gitu. Tidak khusyuk orang salat di samping kiri kanan gitu. Rasulullah kan diwangikan dia, rambutnya diwangikan oleh Aisyah, dibersihkan, dicuci dengan menyorongkan kepalanya ke pintu kamarnya. Maka kita mesti wangi. Kalau pengurus bisa menyediakan minyak wangi, bagus, minyak wangi, tisu. Kalau di Timur Tengah, masjid menyediakan parfum, menyediakan tisu secukupnya, ya, agar tidak ada aroma yang merusak. Selanjutnya akan merusak dan mengganggu pahala iktikaf kita, ngobrol, bicara hal-hal duniawi. Udah, tinggalkan di luar. Jangan sampai kita bicara duniawi, iktikaf kita malah kita berghibah, memfitnah. Berarti kita belum membersihkan hati, belum menyiapkan diri kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak sibuk dengan HP. Ya, karena kita di masjid, saya sarankan tilawahlah pakai mushaf. Tetap ada beda mushaf dengan Al-Quran aplikasi. Al-Quran aplikasi kita adakan di HP kita untuk menjaga bacaan kita sampai di mana. Tapi tilawahlah pakai mushaf. Melihat mushaf itu juga sebuah amal soleh. Pakailah mushaf, beda. Nah, kalau kita bacanya pakai HP, SMS masuk, ada notifikasi. WA masuk, notifikasi. Facebook kita dikomentari, nah keluar notifikasi. Udah, akhirnya kita lihat itu. Nggak itikaf jadinya. Keluar masuk yang tidak penting, yang tidak darurat, itu menyebabkan itikaf kita berkurang, ya, cacat pahalanya, atau bahkan bisa sama sekali itikaf kita sudah batal karena tiap sebentar keluar masuk. Ingat, ini i'tikaf, bukan ngumpul-ngumpul, reuni, enggak. Ini i'tikaf. Nanti kalau mau reuni nanti setelah bulan Syawal saja, cari obrolannya. Itu diantara bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat, kemudian para sahabat menirunya, para tabi'in juga menirunya. Mereka, para generasi salaf di 10 malam terakhir ini betul-betul mengosongkan seluruh agendanya untuk i'tikaf, menghidupkan 10 malam terakhir. Semampu kita, sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing, mari kita tiru, mari kita ambil semaksimal mungkin. Nggak bisa 100%, 80%, 50% dan seterusnya. Jangan menyerah dengan keadaan, lihat-lihat jauh, tidak datang ke masjid. Hari gini tidak itikaf juga, apa kata dunia? Semua orang rasanya di Sumatera Barat mayoritas sudah dengar apa itu itikaf. Sampai tidak itikaf pula kita, tentu kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.